Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam di Musdalifah biasanya sunyi dan penuh ketenangan. Ribuan jamaah beristirahat setelah wukuf di Arafah, menanti subuh sambil mengumpulkan batu untuk melempar jumroh. Namun di malam itu, kejadian luar biasa terjadi. Langit yang gelap mendadak bersinar terang, dan cahaya aneh turun dari angkasa, perlahan menyebar di atas lautan manusia. Jamaah haji menangis, sebagian sujud, dan banyak yang tak kuasa berkota-kota. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga yang subscribe segera Allah panggil ke tanah suci untuk menjadi tamu Nia tahun ini. Sekitar jam 1:30 dini hari, Musdalifah dalam keadaan tenang. Ribuan jamaah sedang tertidur atau duduk mengumpulkan kerikil kecil di tempat terbuka. Di padang batu yang luas itu, angin malam bertiup pelan, menyapu permukaan bumi dengan dingin, yang menusuk namun menenangkan. Tapi malam itu berbeda. Tiba-tiba langit di atas Musdalifah yang gelap pekat mulai bercahaya. Bukan cahaya bulan dan bukan lampu, tapi cahaya putih kekuningan yang muncul perlahan dari horizon barat. Orang-orang mulai menoleh ke atas, memandangi langit yang berubah. Cahaya itu bulat seperti kabut tebal, namun terang dan hangat. Para jamaah terbangun satu persatu. Suara takbir lirih mulai terdengar. Beberapa yang lebih tua langsung duduk dan menundukkan kepala, membaca istighfar sambil menahan isak. Fenomena itu bukan mimpi, bukan halusinasi. Langit benar-benar bersinar dengan cahaya yang tidak biasa, menyinari Musdalifah dari arah yang tak diketahui. Seketika, suasana menjadi hening. Tidak ada suara selain angin dan isakan tangis. Ribuan jamaah hanya bisa menatap langit, seolah menyadari bahwa malam itu ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa dijelaskan dengan logika. Cahaya itu terasa seperti panggilan. Dalam waktu singkat, ribuan jamaah mulai menangis. Beberapa langsung berdiri, mengangkat tangan tinggi-tinggi, sambil berdoa dengan suara terbata. Yang lain justru terdiam lama, menunduk dalam hening, seakan tak tahu bagaimana merespons fenomena langit yang mereka lihat. Suasana di Musdalifah malam itu berubah menjadi seperti majelis doa terbesar di bawah langit terbuka. Satu persatu jamaah mulai bersujud di atas batu-batu kecil. Tanpa alas dan tanpa komando, mereka rebahkan wajah ke tanah. Tak peduli kerikil yang tajam menusuk dahi, tak peduli dinginnya malam atau debu yang melekat. Sujud itu begitu tulus, tidak didorong ritual, melainkan gerakan jiwa yang tergerak oleh kemuliaan dari langit. Bahkan jamaah yang tertidur pun dibangunkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Bangun, lihat langit, sujudlah, bisik seorang pria tua kepada pemuda di sampingnya. Semua orang tersadar bahwa malam ini adalah malam yang tidak biasa. Dalam kegelapan Musdalifah, cahaya langit menjadi satu-satunya yang menerangi ribuan hati yang sedang merendah kepada Sang Maha Tinggi. Tangisan menyatu dengan dizikir, dengan doa-doa panjang yang terucap dari hati yang takut. Ada yang memohon ampunan, ada yang meminta dibimbing pulang dengan hati baru, dan ada pula yang hanya bisa menangis dalam diam. Di antara batu dan tanah, ratusan ribu jiwa sedang menghadap langit yang benderang, yang mengejutkan cahaya. Langit itu tidak menyebar sembarangan. Beberapa jamaah menyadari bahwa sinarnya seperti memusat ke satu arah. Arah kiblat itu tampak jelas sekali, karena cahaya yang seolah membentuk jalur cahaya lurus dari langit ke bumi, mengarah tepat ke barat daya, ke arah rumah Allah di Masjidil Haram. Para jamaah yang awalnya berpencar langsung menata ulang arah sujud mereka. Mereka mulai menyatukan posisi, membentuk barisan menghadap cahaya yang lurus itu. Bukan barisan salat, tapi barisan penyerahan diri. Di bawah langit Musdalifah yang bercahaya, ratusan ribu orang larut dalam satu gerakan spiritual. Seorang jemaah dari Bangladesh menangis sambil berkata, Allah menunjukkan arenia malam ini. Kalimat itu menyebar ke telinga jamaah lain, memperkuat keyakinan bahwa apa yang terjadi bukan fenomena biasa. Cahaya langit malam itu seolah menjadi penunjuk jalan bagi hoti-hoti yang sedang mencari arah pulang. Bagi sebagian besar dari mereka, itu adalah malam yang paling indah sekaligus paling mengguncang. Tidak ada musik, tidak ada mikrofon, tidak ada petugas atau ceramah. Tapi langit dan bumi seolah berdialog malam itu. Musdalifah menjadi tempat pertemuan antara langit dan jiwa yang sedang mencarinya. Di antara ribuan jamaah,
ada seorang ayah muda yang duduk memeluk anaknya. Anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun itu terisak pelan sambil menunjuk ke langit. "Ayah, itu dari Allah ya?" tanyanya. Sang ayah tidak menjawab, hanya mengangguk dengan mata berkaca-kaca, lalu mendekap anaknya erat-erat. Mereka berdua duduk di atas tikar tipis yang dibentang di atas kerikil. Si ayah memegang tangan anaknya dan membimbingnya berdoa. Suara mereka tidak terdengar jelas, tapi gerakan mulut dan ekspresi wajah mereka menunjukkan kedalaman rasa. Seorang jemaah di dekat mereka ikut menangis, tersentuh oleh ketulusan doa. "Anak itu, kalau nanti kita mati, kita ketemu Allah ya?" tanya si bocah lagi. Sang ayah hanya mencium kening anaknya dan mengangguk sambil berkata, "Insya Allah nak, kalau kita terus mencintainya." Malam itu, langit menyatukan dua generasi dalam satu sujud dan satu harap yang sama: diterima, diampuni, dan dicintai oleh Tuhan mereka. Momen seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Ia terjadi hanya ketika hati manusia benar-benar terbuka dan langit sedang memperlihatkan wajah kasihnya. Musdalifah, malam itu menjadi tempat lahirnya kembali hati-hati yang selama ini tertutup oleh dunia. Anak dan ayah itu menjadi simbol bahwa iman bisa diturunkan melalui tangisan dan pelukan. Di salah satu kelompok jamaah, terdapat seorang ulama tua yang duduk dikelilingi oleh para murid dan jamaahnya. Ia dikenal sebagai seorang ahli tafsir dan hafiz Al-Quran. Namun malam itu, saat cahaya muncul dan jamaah menoleh padanya meminta penjelasan, sang ulama justru terdiam. Lama ia menunduk, tidak berkotak-kotak. Air mata mengalir dari pipinya, membasahi janggut putih yang lebat. Seorang murid bertanya dengan pelan, "Syekh, apakah ini pertanda?" Tapi sang ulama tidak menjawab dengan dalil atau penjelasan panjang. Ia hanya berkata, "Di hadapan cahaya seperti ini, tidak perlu tafsir. Yang kita butuhkan hanya sujud." Perkataannya menjadi cambuk bagi semua yang mendengarnya. Mereka ikut menunduk, bersujud bersama, mengikuti keteladanan guru mereka. Sang ulama yang biasanya menjelaskan segalanya dengan ilmu, malam itu justru menunjukkan hikmah dengan diam dan air mata. Cahaya langit itu telah membungkam banyak kecerdasan dan menyentuh lapisan terdalam dari ruh manusia. Tidak ada ayat atau hadis yang lebih kuat dari pengalaman ruhani yang sedang mereka alami malam itu. Dan sang ulama mengajarkan bahwa kadang cara terbaik memahami tanda Allah adalah dengan diam dan sujud. Setelah cahaya menyinari langit, Musdalifah selama hampir setengah jam. Angin sejuk tiba-tiba bertiup lembut ke seluruh penjuru padang. Angin itu tidak seperti biasanya, tidak dingin menggigit, tapi hangat dan menenangkan. Banyak jamaah yang berhenti sejenak dari tangisan mereka, karena angin itu membawa aroma harum yang belum pernah mereka cium sebelumnya. Bau itu seperti campuran kasturi, bunga mawar, dan tanah basah setelah hujan. Salah seorang jamaah dari Sudan berkata, "Saya pernah mencium aroma seperti ini saat mimpi melihat surga." Ucapannya menyebar pelan dari telinga ke telinga dan menambah haru suasana yang telah penuh tangis dan doa. Beberapa jamaah yang sedang duduk langsung berdiri, menengadahkan tangan ke langit dan berdoa lebih kencang. Mereka yakin angin itu bukan hanya angin, tapi pembawa rahmat. Sementara itu, sekelompok perempuan dari Indonesia terlihat saling berpelukan, membaca doa bersama sambil berurai air mata. Malam itu telah menjadi malam spiritual terbesar dalam hidup mereka. Di tengah kesunyian dan cahaya langit, angin yang membawa wewangian itu menjadi sentuhan terakhir yang menyempurnakan keajaiban malam itu. Allah seperti sedang menunjukkan kelembutannya dengan mengusap hati-hati yang rapuh, seolah berkata, "Aku hadir di antara kalian malam ini." Seiring waktu, cahaya perlahan mulai menyatu kembali dengan langit malam, tidak menghilang dengan cepat, melainkan memudar pelan seperti kabut yang kembali ke awan. Jamaah yang menyaksikan perubahan ini tidak berhenti menangis, justru semakin merintih seperti anak yang ditinggal orang tuanya pulang ke rumah. Mereka tahu momen itu akan segera berakhir, tapi hati mereka belum siap untuk kembali ke dunia biasa. Setelah merasakan kehadiran ilahi begitu nyata, banyak yang terus memandangi langit meski tak ada lagi cahaya. Seakan berharap ia akan muncul lagi, walau hanya sebentar. Ada yang berkata, "Baru kali ini aku merasa benar-benar dicintai oleh langit." Kalimat itu menyentuh banyak hati dan menjadi refleksi dari ribuan orang yang malam itu telah berubah dari dalam. Mereka datang sebagai hamba biasa,
tapi pulang sebagai jiwa yang telah tersentuh langsung oleh cahaya Rabnia. Dan saat cahaya itu benar-benar lenyap, tidak ada kekecewaan. Yang tersisa hanyalah syukur, karena malam itu Allah telah hadir di tengah mereka. Tidak dengan suara, tidak dengan wahyu, tapi dengan cahaya yang cukup untuk membangunkan hati dari tidur panjangnya. Begitu langit kembali gelap seperti sedia kala, banyak jamaah mulai saling bercerita satu sama lain. Mereka bertanya, "Apakah kau melihatnya juga?" Dan yang lainnya menjawab, "Ya, aku tidak bermimpi." Suasana Muzdalifah berubah menjadi tempat berbagi kisah spiritual, bukan lagi tempat lelah dan diam. Beberapa jamaah merekam kesaksian mereka melalui ponsel, menceritakan bahwa mereka melihat cahaya turun dari langit, merasakan angin wangi, dan mengalami tangisan tanpa sebab. Seorang pria asal Maroko menyampaikan bahwa ia merasa seolah-olah jiwanya dibersihkan dan diberi kehidupan baru malam itu. Salah seorang perempuan dari Malaysia mengatakan bahwa setelah melihat cahaya itu, ia memutuskan untuk meninggalkan semua keburukan hidupnya sepulang haji. Ia merasa bahwa cahaya itu adalah panggilan untuk hidup yang lebih taat dan penuh makna. Banyak jamaah lain juga menyatakan niat yang sama, ingin kembali ke negara masing-masing sebagai pribadi yang baru. Kesaksian itu menjadi bukti bahwa malam itu bukan hanya keajaiban langit, tapi juga titik balik hidup bagi banyak manusia. Muzdalifah malam itu telah melahirkan kembali ribuan hati yang selama ini mati oleh dunia. Mereka tak akan lupa dan akan terus menceritakan momen itu kepada anak cucu mereka nanti. Yang menyentuh lagi adalah bagaimana para petugas haji dan relawan pun ikut menangis malam itu. Biasanya mereka sibuk menjaga ketertiban, mengatur lalu lintas jamaah, dan memberi arahan. Tapi malam itu, mereka ikut berdiri terpaku. Lalu akhirnya bersujud bersama jamaah. Seorang relawan muda dari Arab Saudi berkata, "Saya sudah bertugas 3 musim haji, tapi belum pernah merasakan getaran seperti malam ini." Ia duduk lama di atas tanah, memandangi langit kosong yang sebelumnya penuh cahaya, sambil menangis pelan. Beberapa rekannya ikut memeluknya, dan mereka menangis bersama. Petugas medis yang biasanya tegar pun ikut tersentuh. Seorang dokter dari Mesir bahkan menyempatkan diri untuk salat 2 rakaat di sela tugasnya karena merasa malam itu terlalu sakral untuk dilewatkan begitu saja. Mereka semua menjadi saksi bahwa apa yang terjadi bukan hayalan massal, tapi kenyataan spiritual. Para petugas dan relawan yang sebelumnya hanya bertugas secara fisik, malam itu ikut merasakan sentuhan ruhani yang luar biasa. Malam itu menyatukan semua kalangan jamaah, relawan, petugas dalam satu hati. Hati yang tersentuh oleh kehadiran Allah yang tidak terlihat, namun terasa begitu nyata. Saat waktu menjelang subuh, langit sudah kembali gelap sepenuhnya, tapi suasana hati para jamaah justru semakin terang. Wajah-wajah yang sebelumnya kelelahan kini berubah penuh keteduhan. Tidak ada keluhan, tidak ada rasa ingin cepat-cepat pindah ke Mina. Mereka duduk, diam, dan menikmati ketenangan yang tertinggal. Seorang kakek dari Aljazair berkata, "Langitnya sudah pergi, tapi cahaya itu sekarang ada di dalam hatiku." Kalimat itu membekas dalam pikiran banyak orang yang mendengarnya. Malam itu tidak hanya menampakkan cahaya, tapi juga menanamkannya ke dalam dada ribuan hamba. Zikir pun tak henti dilantunkan, menggema di antara lorong-lorong bisu Muzdalifah. Tak ada speaker, tak ada orkestra, hanya suara manusia dan pujiannya kepada Rob semesta alam. Mereka ingin mempertahankan momen itu selama mungkin, karena semua sadar, cahaya itu bukan hanya tanda, tapi karunia. Dan ketika subuh berkumandang, air mata kembali mengalir. Mereka tahu malam istimewa itu telah berlalu, tapi bekasnya akan menetap, tidak hanya di ingatan, tapi juga di jalan hidup mereka selanjutnya. Malam di Muzdalifah telah mengubah cara mereka memandang kehidupan. Sebelum berangkat menuju Mina, banyak jamaah duduk bersila dan membaca doa penutup bersama mereka meminta agar malam yang telah mereka alami itu tidak berlalu begitu saja. Mereka memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, menerima ibadah haji mereka, dan mengizinkan mereka menjadi hamba yang baru. Doa itu tidak dibimbing secara resmi, tapi bergantian dari mulut ke mulut. Ada yang membaca doa pendek, lalu yang lain mengaminkannya. Suara tangis masih terdengar sesekali, mengiringi doa-doa yang terus mengalir. Beberapa orang berdoa agar bisa kembali lagi ke tanah suci bersama keluarga tercinta. Yang lain hanya diam, menggenggam bata beta kecil di tangan mereka,
dan menatap langit yang kosong dengan pandangan penuh rindu. Batu-batu itu akan mereka gunakan untuk melempar jumrah, simbol pengusiran godaan dan nafsu. Tapi malam itu, semua terasa lebih bermakna karena mereka membawa bekal ruhani yang jauh lebih besar. Cahaya dari langit. Di antara mereka, ada yang berjanji dalam hati, aku akan menjaga hati ini tetap bersih seperti malam tadi. Malam itu telah memberi pelajaran bahwa Allah sangat dekat dan sangat mampu mengetuk hati manusia, bahkan tanpa kata-kata. Sahabat sekalian, malam bercahaya di Musdalifah ini bukanlah kisah biasa. Ia bukan dongeng atau ilusi, tapi pengalaman spiritual yang menyentuh jiwa ribuan manusia dari berbagai penjuru dunia. Bukan untuk memukau, tapi untuk mengetuk, membersihkan, dan menghidupkan hati yang hampir mati. Malam itu mengajarkan bahwa cahaya bukan selalu datang dari lampu atau matahari, kadang dari langit langsung ke dalam hati, lalu mengubah segalanya. Mungkin kita tidak bisa berada di Musdalifah saat itu, tapi kita semua bisa membuka hati untuk cahaya Allah setiap saat dimanapun kita berada. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga yang subscribe segera Allah panggil ke Tanah Suci untuk menjadi tamu Nia tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.